Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaannya. Sebelum itu, pada tanggal 5 Agustus 2020 kemarin, Kementerian Pendidikan melalui Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuannya telah merilis kurikulum kondisi khusus, yaitu kurikulum pandemi COVID-19. Apa dampaknya pada pembelajaran kita? Dampaknya itu ada beberapa materi yang akan dirampingkan. Contohnya, seharusnya kita saat ini belajar mengenai cara pembuatan tujuan dan urutan langkah di teks prosedur. Tapi dengan berlakunya kurikulum kondisi khusus tersebut, saat ini kita belajar langsung pada mengembangkan teks prosedur. Oke, kita langsung pada masuk materinya. Kita lihat KD 4.1 mengembangkan teks prosedur. Di sini dalam hal mengembangkan teks prosedur dasarnya itu ada 3. Yang pertama isi, yang kedua struktur, yang ketiga itu kebahasaan. Dalam hal mengembangkan teks prosedur, sebelumnya konsep mengembangkan itu adalah kita memperluas. Sehingga sebelum memperluas harus ada terlebih dahulu yang ingin diperluas. Oleh karena itu, dalam hal mengembangkan teks prosedurnya itu harus ada terlebih dahulu. Jadi kita tidak membuat dari nol. Bapak jelaskan dari yang pertama, berdasarkan isinya. Pada saat mengembangkan teks prosedur, kita melihat isinya. Isinya itu adalah informasinya. Informasi yang akan kita kembangkan nanti, bisa kita menambah detailnya, kita bisa menambah perinciannya, bisa juga kita menambah agar kalimatnya itu lebih menarik untuk dibaca. Lalu yang kedua, berdasarkan strukturnya. Struktur dari teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu tujuan atau pernyataan umum, yang kedua urutan langkah, yang ketiga penutup. Nanti teks prosedur yang akan kita kembangkan, ada motor lewat dulu. Teks prosedur yang akan kita kembangkan, kita lihat prosedurnya itu, strukturnya itu apakah tujuannya sudah ada, apakah urutan langkahnya sudah ada, atau apakah penutupnya sudah ada. Jika salah satu bagiannya belum ada, itu merupakan bahan kita untuk mengembangkan teks prosedur. Oke, kemudian dari sisi kebahasaan. Teks prosedur itu dari sisi kebahasaan ada kalimat deklaratif, kalimat imperatif, kalimat interrogatif, ada urutan langkah, partisipan nomina, konjungsi, dan verba. Dari kaidah-kaidah tersebut yang sudah Bapak sampaikan, kalian lihat teks prosedur yang akan kalian kembangkan sudah ada semua atau belum. Jika ada bagian yang belum ada, itu merupakan bahan kalian untuk mengembangkan teks prosedur. Selanjutnya, mengenai model pengembangan teks prosedur. Untuk dalam hal mengembangkan teks prosedur dibagi menjadi 2 model. Yang pertama itu model abstrak, yang kedua model evaluasi. Abstrak itu model pengembangannya secara ringkas, tapi untuk evaluasi model pengembangannya secara lengkap. Kita lihat contohnya. Untuk model pengembangan secara abstrak, bisa kalian lihat di sebelah kiri kalian, mengenai bagaimana cara memanfaatkan amnesti pajak. Judul itu sudah masuk pada bagian tujuan. Ringkas tapi jelas. Lalu dimulai dari langkah pertama sampai langkah kelima, itu langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Disampaikan secara ringkas dengan model bantuan gambar supaya kalian mudah memahaminya. Berbeda dengan model pengembangan secara evaluasi, di sebelah kanan kalian, model pengembangan itu disajikan dalam bentuk teks atau tulisan yang menceritakan bagaimana langkah atau urutan yang harus kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya, jika kalian ingin mengembangkan teks prosedur dengan model evaluasi, ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan atau kalian perhatikan. Yang pertama itu, kalian perlu menelaah strukturnya. Lalu yang kedua, kalian perlu menelaah
kaidahnya, kalian perlu menelaah maknanya, kalian perlu menelaah isinya. Kalian pelajari 4 hal tersebut, lalu kalian lihat apakah teks yang disajikan itu telah memenuhi syarat sebagai teks prosedur. Selanjutnya, kalian lihat teks yang akan kalian kembangkan itu masuk pada jenis teks yang sederhana, atau yang kompleks, atau yang protokol. Karena hal tersebut menentukan bagaimana nanti kalian akan mengembangkannya. Lalu dari kesemua hal tersebut, dimulai dari kalian menelaah strukturnya, sampai kalian meneliti apakah semuanya sudah sesuai dengan cara teks prosedur atau tidak, kalian lihat apakah keseluruhannya sudah sesuai dengan kriteria yang ada dalam teks prosedur. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengembangkan teks prosedur. Yang pertama, kalian sediakan dulu teks prosedurnya. Kalian cari dulu teks prosedur yang ingin kalian kembangkan. Lalu, kalian analisis teks tersebut berdasarkan isi, struktur, dan kaidahnya atau kebahasaannya. Selanjutnya, kalian tentukan model pengembangannya itu kalian ingin secara abstrak atau evaluasi. Jika secara evaluasi, tentu ada tahapan selanjutnya seperti menelaah yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Setelah itu kalian konversi teks tersebut, lalu kalian revisi bagian-bagian yang perlu kalian revisi sesuai dengan hal-hal yang berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaannya. Baru jadilah teks prosedur yang kalian kembangkan yang lebih baik, lebih menarik, dan lebih enak untuk dibaca. Untuk tugas pertemuan kali ini, silakan kalian cari 2 contoh teks prosedur masing-masing. Satu untuk yang model pengembangan secara abstrak, satu lagi model pengembangan secara evaluasi. Kalian cari di internet. Setelah kalian temukan teks prosedur yang sesuai dengan yang Bapak tanyakan, kalian copy link halaman contoh teks prosedur yang kalian temukan. Setelah itu kalian paste pada Google Form absensi yang Bapak sediakan. Kalian paste model abstrak, kalian paste model evaluasi, link artikelnya, link teks prosedurnya. Setelah itu kalian tambahkan alasan kenapa kalian memilih teks prosedur tersebut. Selanjutnya kalian kirim bersamaan dengan absennya. Demikian, jika ada pertanyaan silakan tanyakan saja di kolom komentar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.